Sekali lagi, sekolah kejuruan nggak mungkin tanpa praktikum. Iya, benar. Nggak mungkin. Itu saya kira kita paham semua lah itu mah. Kalau enggak ya sama dengan SMA sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Kamat, sahabat inspirasi anak negeri. Kembali lagi nih sama aku Salwa nih podcastnya gitu kan. Nah kali ini kita lagi podcast di SMK Kesehatan Ashifa. Nah kalau mungkin ada belum tahu nih, Ashifa ini ada di Tangerang ya kan. Nah sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol santai ini sama Pak Haji Dadang selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Ashifa. Apa kabar Pak Dadang? Sorry jadi belibet nih. Baik, alhamdulillah, Salwa. Alhamdulillah. Mungkin di era-era Covid kayak gini kita masih bisa bersilaturahmi dengan betul. Gitu. Nih, kan aku udah kenalan nih sama Pak Dadang nih. Nah, coba Pak Haji Dadang kenalan lagi ke teman-teman yang ada di rumah biar teman-teman di rumah bisa lebih tahu nih. Oh iya. Makasih Salwa. Jadi saya bersyukur didatangi Salwa nih ya. Saya nama Dadang Setiawan. Kalau bicara umur udah umur kolonial nih, bukan milenial ya. Kolonial udah 60 lewat lah. Jadi alhamdulillah saya mendapat kesempatan menjadi kepala SMK Kesehatan Ashifa di Pinang, Kota Tangerang ya, di Pinang, Kota Tangerang. Dari sisi perkenalan mungkin saya adalah orang yang lahir cukup jauh dari Tangerang, di daerah Sumedang. Ya 40 atau 45 km dari Kota Bandung ya. Jadi ke arah timur utara. Dan alhamdulillah saya juga selain memiliki istri ya, kemudian dikaruniai Allah 2 anak. Yang satu laki-laki, yang adiknya itu perempuan. Alhamdulillah dua-duanya sudah berkeluarga ya. Yang satu dulu dari Universitas Indonesia, kemudian yang kedua juga sama ya, hanya beda jurusannya. Kalau kakaknya dari jurusan fisika, kemudian adiknya biologi gitu ya. Barangkali ada juga di antara pemirsa yang dari Sumedang gitu kan ya. Ya mungkin kita tahulah bagaimana kondisi hari ini, kita masih dalam pandemi ya. Jadi mohon maaf, masih harus prokes, protokol kesehatan ya. Nah, insya Allah nanti mungkin kita akan segeralah untuk berakhir dengan pandemi ini dan bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa sebelum pandemi. Iya. Nah kan tadi kita udah kenalan nih ya sama Pak Haji Dadang, lahirnya di Sumedang nih guys. Nah kita nih kan udah ngobrol-ngobrol enak nih ya, kayaknya pada kepo gak sih sama riwayat pendidikannya gitu, apalagi nih Pak Haji Dadang nih udah sampai S3 teman-teman gitu kan. Nah, alhamdulillah. Gimana tuh Pak Haji Dadang prosesnya bisa sampai S3 itu, kenapa semangat banget gitu, atau mungkin dari semua keluarganya rata-rata udah pada sarjana semua sampai akhirnya Pak Haji Dadang mau menempuh sampai S3. Ya. Itu kayak gimana tuh? Jadi kalau bicara pengalaman pendidikan ya, seperti halnya teman-teman yang lain termasuk Salwa kan gitu ya, sudah pasti dimulai dari pendidikan dasar, dari sekolah dasar. Saya kebetulan di tahun 60-an itu masih jarang taman kanak-kanak, jadi langsung ke sekolah dasar. Itu di daerah Sumedang, SMP juga sama di Sumedang, dan SMA Sumedang Negeri ya, SMA Sumedang tahun 77 dulu. Setelah itu saya lanjut ke Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Bandung. Kalau sekarang namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Pada tahun 78 begitu saya masuk itu masih IKIP namanya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan.
memilih jurusan fisika sebenarnya agak ini juga, karena fisika salah satu mata pelajaran di SMA waktu itu kurang tapi saya sukai gitu ya. Tapi mengingat saya ingin punya pengalaman yang baru, bagaimana nih fisika ini bisa kita coba dalami. Ternyata alhamdulillah setelah kita memulai dari tingkat 1 sampai tingkat akhir, saya bisa lulus tahun 1982 ya. Mungkin waktu itu banyak yang belum lahir ya. Teman-teman semua tahun 82, saya sudah jadi sarjana waktu itu kan gitu ya. Setelah itu kalau bicara pendidikan, saya melanjutkan ke S2 ya, S2 di Jakarta, di UKI Jakarta. Itu selesai alhamdulillah tahun 2002. Nah, setelah itu rasanya perlu sampai tuntas gitu Desa ya, karena bagaimanapun masih ada yang masih bisa kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah saya bisa masuk ke Universitas Negeri Jakarta di tahun 2010 waktu itu, kemudian bisa selesai di 2014-2015 awal ya. Nah, alhamdulillah. Jadi pendidikan itu memang harus kita raih setinggi-tingginya ya. Apa maksudnya selain kewajiban sebagai manusia diperintah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu kan wajib ya. Talabul ilmi faridatun. Nah, wajib fardu kan gitu. Tidak ada halangan usia kalau urusan pendidikan ya. Nah, oleh karena itu saya dengan keterbatasan tapi dengan semangat yang tinggi saya lanjut tuh ke S3 program doktor di Universitas Negeri Jakarta. Nah, suka dukanya tentu saja sangat banyak ya, tapi segala sesuatu kalau kita dengan bulat tekad untuk meraih, dan yang paling penting bagi saya adalah bisa saya memberi contoh kepada anak-anak saya, keluarga saya, bahwa kalau ada keinginan, kalau ada kesungguhan dalam menuntut ilmu dan meraih prestasi, ya pasti kita dapatkan dan Allah izinkan gitu ya. Allah izinkan. Jadi itu barangkali kalau bicara pengalaman pendidikan ya. Alhamdulillah dengan adanya kita meraih satu predikat, kemudian ilmu yang kita dapatkan, ya tujuannya mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat membantu atau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kenapa bisa sampai S2 di Jakarta? Karena kan sebelumnya kan Pak Haji Dadang bukan karena di Jakarta waktu setelah lulus S1 tahun 82, saya sebetulnya pernah mengajar deh di SMA 70 di Bulungan situ. Tahun 83 itu. Cuma enggak berlanjut karena ada sakit waktu itu, dan saya mendaftar sebagai pegawai negeri. Alhamdulillah saya bisa ditempatkan di SMA Ciledug, SMA Negeri Ciledug. Sekarang SMA 3 Kota Tangerang ya. Di Ciledug gitu. Kalau teman-teman yang daerah Tangerang itu SMA 3, dulunya SMA Ciledug ya. Kalau bahasa sebutannya Semanik. Semanik ya, SMA 3 Ciledug dan SMA 3 Tangerang sekarang. Nah, oleh karena itu tahun 84, nah saya mengajar mulai di SMA Ciledug sampai 1999. Kemudian setelah itu saya menjadi pengawas sekolah sebagai pegawai negeri di Dinas Pendidikan Kota Tangerang sampai 2005. Kemudian saya masuk ke struktural di pemerintah Kota Tangerang, dari Dinas Pendidikan terus ke Bapeda juga pernah 2 tahun. Kemudian ke mana lagi, ke BKD atau BKPSDM di 2017, dan 2018
pensiun gitu ya. Pensiun gitu deh soalnya ya. Iya, Jadi kalau bicara mengapa kok bisa ke Tangerang kan begitu ya. Kemudian sambil kita bekerja ya kita melanjutkan kuliah S2, S3. Alhamdulillah berkat karunia Allah ya, semuanya juga Allah yang menentukan, tapi kita wajib ikhtiar. Iya. Jadi gitu ceritanya mengapa dari Bandung, dari Sumedang bisa ke Tangerang ya. Alhamdulillah setelah selesai di pemerintah Kota Tangerang ya ada tambahan, saya mengikuti seleksi dan bisa menjadi ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten gitu ya. Jadi alhamdulillah itu. Iya. Nah, Bapak nih merantau ini sendiri atau kebetulan ada keluarga juga nih di daerah Tangerang atau Jakarta itu? Ya, keluarga banyak ya di daerah Jakarta terutama ya. Jadi dari paman, ada kakak. Jadi bagi saya memang bisa dikatakan sendiri ya karena waktu saya mengajar di Blok M di Bulungan itu kan gitu, itu sendiri memang datang ke sini rekomendasi dari dosen saya waktu di IKIP Bandung dulu gitu. Jadi apa ya kalau bicara sendiri atau dengan keluarga bisa dua-duanya gitu, bisa dua-duanya ya. Iya. Oke. Nah, kita ngomongin organisasi nih selama mungkin Pak Haji Dadang kuliah atau mungkin dari sebelum kuliah nih dari SMP SMA pernah ikut organisasi apa aja sih? Oh ya, selain organisasi waktu sekolah ya, dari OSIS kalau di sekolah kan SMP, SMA kita ikut di organisasi sekolah OSIS, kemudian di Perhimpunan Mahasiswa Fisika di IKIP Bandung, juga di Himpunan Fisika Indonesia juga saya ikut. Selain itu ya dengan takdir Allah atau qadarullah, saya juga pernah mengikuti kegiatan di organisasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di PDM Kota Tangerang. Kemudian waktu di Dinas Pendidikan, waktu di Bapeda, saya juga mengikuti organisasi yang disebut Palang Merah Indonesia. Palang Merah, jadi salah satu pengurus di Palang Merah Indonesia Kota Tangerang itu tepatnya tahun 2010-2015 ya. Nah, kemudian ya itu tadi selain organisasi profesi seperti PGRI ya, musyawarah guru mata pelajaran waktu di saya menjadi guru ya. Nah, alhamdulillah sekarang juga masih dipercaya atau mendapat kesempatan di Dewan Pendidikan Provinsi Banten. Begitu Sawa ya. Nah, ada nggak sih kayak pengalaman menarik selama mengikuti organisasi yang masih diingat nih sampai sekarang? Wah, itu banyak ya kalau bicara pengalaman ya. Sama seperti teman-teman adik-adik yang lain juga pasti punya suka duka menjadi organisasi. Intinya kita berorganisasi itu untuk menambah wawasan ya, menambah teman, ilmu juga kan. Karena organisasi itu tidak bisa di atas kertas, harus kita lakukan kan gitu ya. Ya dalam hal itu saya banyak yang kita dapat dari berorganisasi itu ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau beberapa keputusan yang kadang-kadang ya itu ada yang kurang mengenakan tapi banyak juga yang menyenangkan ya dari sisi organisasi gitu, dari sisi organisasi. Berarti udah banyak banget pengalamannya di dunia organisasi. Alhamdulillah. Gitu. Nah, pernah nggak ada waktu yang bentrok dengan kesibukan Pak Haji Dadang terus ada organisasi nih? Oh iya, pasti ya. Ada kan tidak mungkin kita ada di satu waktu di dua tempat yang berbeda, nggak mungkin kan? Pasti kita kecuali kalau sekarang zaman zaman online bisa kita ada di sini tapi mengikuti kegiatan di tempat lain. Pada dasarnya secara fisik kan nggak bisa kita berada di dua tempat
dalam waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana cara mengatur pada saat kita ada waktu yang bersamaan dengan beberapa kegiatan kan gitu. Ya tentu saja pertimbangannya ada pada diri saya ya, mana yang lebih urgen, lebih utama gitu. Ambeg para maharta lah, mengutamakan mana yang didahulukan ya, karena tidak mungkin kita tadi di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan Ashifa nih. Ya. Nah, kan sebelum Bapak menjabat sebagai kepala sekolah nih, ya. prosesnya itu seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kan saya punya pengalaman guru tadi di SMA 3 ya. Saya juga pernah jadi kepala SMA Muhammadiyah selama 8 tahun 92 sampai 99 sampai 2000 ya. Nah, saya di Ashifa alhamdulillah dipercaya oleh yayasan, diminta oleh yayasan untuk mengelola Ashifa dari mulai 2010 Dek Sawa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya, ini cukup lama, mungkin saya juga tidak lama lagi nanti akan menanggalkan atau berhenti jadi kepala sekolah ya, karena bagaimanapun sesuatu yang terlalu lama nanti kan kurang bagus juga kan begitu ya. Yang penting saya sudah bisa memberikan untuk Ashifa ya, untuk Ashifa bisa berkontribusi lah dalam kehidupan ini. Oke. Nah, kan kayak gini dari Sekolah Kesehatan Ashifa nih ada sangkut pautnya sama S1 Bapak yang ikut di fisika. Ya. Nah, kenapa nih Bapak memilih sekolah Ashifa ini nih? Nah, sebenarnya itu tadi ya. Saya itu diminta atau ini oleh yayasan sebenarnya, hanya ketepatan. Ini sekolah Ashifa ini kan sekolah kesehatan. Kesehatan ini ya tentu saja ada hubungan dengan IPA ya, dengan IPA, dengan ilmu pengetahuan alam. Alhamdulillah banyak pengalaman di Ashifa ini ya, karena saya bisa lebih banyak tahu tentang ilmu kesehatan ya. Dan alhamdulillah Ashifa dari tahun 2010 berkembang cukup baik ya, karena dukungan yayasan yang cukup banyak gitu ya dalam pengembangan Ashifa ini. Cuma memang untuk masa pandemi ini ada sedikit hambatan ya, karena mungkin apalagi sekolah kesehatan kan tenaga kesehatan banyak disoroti sekarang ya, banyak menjadi perhatian masyarakat. Itu saja mungkin. Nah kan kita sudah sempet nih PJJ selama 2 tahun ya kan. Ada hambatan apa sih selama melakukan PJJ, apalagi ini kan sekolah kesehatan tadi nih bilang? Ya. Jadi PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini atau dalam jaringan, memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus laksanakan karena itu pertama kondisi, kemudian pemerintah juga menetapkan ya tidak bisa tatap muka. Ya sudah pasti ada kendala di situ. Tapi insya Allah karena di Ashifa ini cukup banyak tenaga ahli tentang itu, dan anak-anaknya pun peserta didiknya juga siap sepertinya. Jadi mereka sudah bisa mengikuti teknologi informasi ya, sosial media. Jadi insya Allah tidak terlalu masalah, walaupun tadi sekolah kesehatan sama dengan kejuruan itu yang namanya praktek itu kan kudu gitu harus ya, nggak bisa namanya sekolah kejuruan atau menengah kejuruan nggak ada praktek kan. Nah makanya kami tetap walaupun PJJ praktek itu kita tetap lakukan walaupun dengan prokes yang ketat, dengan jumlah peserta prakteknya dibatasi. Tapi yang penting mereka tetap harus wajib punya keterampilan dalam praktikum, dalam praktek kesehatan dalam hal ini, baik keperawatan ataupun farmasi. Kita mulai dari PJJ tadi langsung. Nah, mungkin dari praktik itu Ashifa tetap mewajibkan untuk datang ya dengan proses protokol yang ketat. Ya, jadi untuk praktikum kan kita punya lokasi laboratorium yang
cukup memadai ya. Jadi kita tetap melakukan praktikum. Kecuali kalau betul-betul tidak memungkinkan, seperti pada bulan Juli ya 2021 yang waktu itu luar biasa, itu ya mau nggak mau kita off dulu waktu itu. Tapi sepanjang PPKM-nya masih tidak terlalu luar biasa gitu. Karena Pak Mas Menteri Mas Nadiem Makarim kan untuk praktikum itu masih boleh, walaupun zona merah masih boleh, tapi dengan catatan tadi pengaturan jumlah peserta prakteknya, kemudian juga prokesnya yang, karena sekali lagi sekolah kejuruan nggak mungkin tanpa praktikum, nggak mungkin. Itu saya kira kita paham semua lah itu mah. Kalau enggak ya sama dengan SMA sosial itu kan, itu sama dengan bukan kejuruan kalau tidak ada praktikum. Nah mungkin nih kan kita akhir-akhir ini udah mulai PTM ya. Nah kan kalau misalkan kalau nggak salah tuh syarat persyaratan PTM itu kayak anak-anak ini harus vaksin kan ya, minimal banget. Oh iya. Harus vaksin. Nah mungkin kan biasanya ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk vaksin juga. Nah gimana tuh menurut? Jadi kita alhamdulillah di ASIPA ini baik peserta didik anak-anak ya ataupun pendidiknya, guru dan PU sudah hampir 100%, walaupun ada beberapa ya yang karena sesuatu hal, misalnya usia lanjut ya, untuk atau punya penyakit yang komorbid ya gitu ya, jadi tidak bisa dilakukan vaksin. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah, dan orang tua juga tidak ada banyak kendala sih, artinya mengizinkan untuk vaksin kan gitu ya. Jadi kami juga tetap melaksanakan PTM. Kalau ada PTM, kunci utamanya izin orang tua. Karena kalau tidak itu nanti kalau ada masalah kita disalahkan ya. Jadi izin orang tua, kemudian tadi vaksin, kemudian prokesnya yang ketat. Alhamdulillah karena kita ada di lingkungan sekolah kesehatan, jadi lebih banyak memahami lah teman-teman tentang bagaimana protokol kesehatan COVID-19. Nah ini kan kita ngebahas tadi udah PTM, terus kemarin kan mereka PJJ 2 tahun. Pasti ada tuh yang mereka kaget gitu karena sekolah tiba-tiba masuk gitu kan tadi selama 2 tahun. Kalau misalkan mau ikut Zoom, mereka kan masih udah bangun tidur atau mungkin bisa langsung ikut Zoom atau segala macam. Nah, mungkin ada beberapa nggak sih kayak kebiasaan dari anak-anak murid yang masih ke bawah nih dari kebiasaan 2 tahun lalu sama pas PTM ini? Iya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, ada rasa kaget gitu. Jangankan anak-anak, gurunya pun kan begitu, yang biasanya ketemu di sekolah, bahkan ada waktu tahun 2021 itu atau 2020 akhir ya, itu kan ada anak yang masuk SMK ASIPA dari awal sampai setahun atau 1,5 tahun nggak pernah PTM kan gitu ya. Begitu masuk ya, begitu masuk seneng kan gitu. Tapi kan kita tetap mewaspadai, jangan sampai euforia, jangan sampai lalai dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah, kita ngebahas hal-hal yang biasa umum nih ada di setiap sekolah. Cara menangani pergaulan siswa-siswinya gitu kan Biasanya kan ada anak-anak yang mungkin pergaulannya tergolong bebas ya, mungkin atau mungkin biasanya dari pengaruh dari orang tua, mungkin mereka broken home jadi melampiaskannya dengan kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya gitu. Nah, cara Pak Haji Dadong untuk untuk menangani murid yang seperti itu biasanya kayak gimana? Ya. Salah satu dari sekian banyak persoalan yang muncul di masa pandemi itu kan mereka banyak dengan gawai, dengan handphone. Handphone ini kan bisa dimanfaatkan plus, bisa bisa positifnya, bisa negatifnya. Makanya kami juga masuk ke satu gerakan yang merupakan gerakan nasional. Adiksi gawai, jangan sampai kecanduan gawai, kemudian mereka memanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kami terus melakukan
penyuluhan, pembinaan. Boleh kita menggunakan sosial media atau gawe, tapi kita juga harus menjaga jangan sampai dampak negatif dari itu. Nah, ini memang sesuatu yang di satu pihak kita harus menggunakan teknologi informasi itu, tapi di lain pihak kita harus menjaga jangan sampai ada dampak negatifnya. Nah, Itu kan memang. Pak Haji Dadang ini udah pernah menjadi kepala sekolah ini kan udah bukan di Ashifa aja kan ya. Iya. Nah, kenakalan remaja ini pasti udah banyak ditemui bukan hanya di sekolah. Iya. Mungkin bukan di Ashifa atau mungkin di sekolah lain gitu kan ya. Iya. Pernah nggak ada kenakalan remaja yang bener-bener kayak lumayan kayak misalkan tawuran atau segala macam. Nah, menurut Pak Haji Dadang sendiri nih cara yang baik untuk menangani murid seperti itu apa? Misalkan diberi sanksi, dikeluarkan atau mungkin pemanggilan orang tuanya kayak gitu. Di Ashifa mungkin juga di sekolah-sekolah lain ya. Di satuan pendidikan yang lain kan ada peraturan tata tertib sekolah ya. Selain ada peraturan tata tertib sekolah kan ada tahapan. Kalau misalnya melakukan pelanggaran ada tahapan peringatan, terus ke 1, ke 2 sampai ke dikembalikan ke orang tua, bahasanya kan gitu ya, kembalikan ke orang tua. Nah, itu pasti ada tahapan ya. Alhamdulillah sih selama ini tidak terjadi sampai dikeluarkan anak yang, kecuali memang ada hal-hal yang luar biasa kan gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak kita temui yang luar biasa itu. Tapi kalau bicara kenakalan kenakalan atau pelanggaran, saya kira hal yang biasa ya. Insya Allah kami dengan tenaga pendidik, Bapak Ibu guru yang lain selalu memantau. Karena kita di sekolah ini jumlah per kelasnya nggak lebih dari 32. Jadi satu rombelnya itu paling banyak tuh 32 ya. Sehingga mudah untuk mengontrol, bisa mengawasi kegiatan-kegiatan anak terutama pada saat di sekolah ya. Kalau di rumah kan itu mah udah orang tua urusannya ya, udah orang tua. Dan dari pengalaman saya dan teman-teman guru yang lain, insya Allah di Ashifa ini termasuk yang tidak banyak persoalan berkaitan dengan anak-anak didik ya, anak-anak didik. Nah, kan kalau SMK Kesehatan ini kan SMK ya, pasti anak-anak identik dengan melakukan PKL. Ya. Nah, biasanya kalau PKL ini sekolah yang memberikan arahan untuk mereka PKL di mana atau mungkin ada dari mereka sendiri yang mencari sendiri gitu mereka? Ya, gini. Di sekolah kesehatan ini memang sesuatu yang saya pahami gitu ya. Karena sebelumnya saya kan mengelola atau jadi kepala SMA. Nah, di SMK ini PKL merupakan sesuatu yang penting ya, penting karena SMK kan salah satunya untuk masuk dunia kerja. Nah, di sekolah kesehatan Ashifa ini memang kita kerjasama dengan puskesmas, dengan rumah sakit, dengan apotek ya kalau farmasi. Alhamdulillah itu berjalan baik ya. Bahkan di puskesmas itu di Kota Tangerang semuanya kita kerjasama dengan itu. Jadi ada MOU dengan puskesmas, dengan rumah sakit ya. Rumah sakit yang ada di Kota Tangerang. Bahkan kalau melakukan diklat lapangan itu kita sering melakukan ke Bandung, bahkan terakhir kemarin ke Semarang gitu ya, di rumah sakit yang internasional, yang bagus gitu. Karena mereka juga harus tahu rumah sakit yang kelas internasional sampai rumah sakit yang biasa juga harus pernah belajar atau paling tidak memahami prosedur kerja di situ. Oke. Nah, di SMK Ashifa ini biasanya menerima berapa murid nih setiap tahunnya? Oh ya, kita sebenarnya idealnya setiap tahun itu 4 ya, 4 gitu, jadi 12. Jadi selama ini memang untuk farmasi kita hanya 1, tapi untuk keperawatan 3 rombongan belajar ya. Satu rombongan belajarnya tadi 32 paling atau 32 lah. Jadi tapi untuk tahun 2021, 2022 agak sedikit menurun deh salah ya. Karena tadi mungkin kita kondisinya. Selain
selain pandeminya, ekonomi juga kadang-kadang kan Iya, menjadi kendala lah. Iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini setidaknya 11 rombel itu ada pada sekolah Ashifa. Nah, kalau misalkan tadi udah ngomongin kalau misalkan anak-anak masuk ini ada pengurangan gitu setelah kondisi COVID nih, ya kan? Nah, kalau misalkan dalam proses belajar dari PTM kemarin, atau mungkin nih kan setelah PPKM nih masih ada beberapa sekolah yang masih ingin masuk setengah enggak gitu. Ya. Nah, Ashifa ini masih melakukan kayak gitu atau enggak? Untuk saat ini ya, saat ini yang kita ketemu sekarang ini masih daring, masih online nih. Karena kemarin sempat kita melakukan pembatasan dengan dibagi shift ya, dibagi 2 bagian A, B gitu. Dan terakhir kemarin sempat 100% bisa kita. Nah, begitu PPKM sekarang nih di off lagi kan gitu. Jadi memang apa ya? Kita harus mengikuti situasi itu, mau nggak mau ya. Kalau tidak jadi masalah nanti. Orang tua juga nanti mempertanyakan kalau kita tidak mengikuti arahan atau ketentuan-ketentuan dari pihak pemerintah daerah. Nah, prestasi-prestasi apa aja sih yang udah pernah ada di SMK Ashifa ini? Apa? Prestasinya? Oh, prestasinya selain melanjutkan ke perguruan tinggi ya, bagi yang mau melanjutkan bisa ada yang ke kedokteran, ada yang ke keperawatan ya, ke fakultas farmasi. Juga alhamdulillah pada umumnya yang bekerja pun kita mendapatkan mereka bisa memanfaatkan hasil pendidikan Ashifa ini ya. Ashifa ini untuk bekal di masyarakat dan di perguruan tinggi. Kalau bicara prestasi sekolah udah cukup banyak ya, terutama mengenai kegiatan Palang Merah Remaja misalnya kan, atau kegiatan-kegiatan kesiswaan ya. Bahkan kita juga mengadakan ekstrakurikuler selain pramuka, kemudian Palang Merah Remaja, ada karya ilmiah remaja ya, kemudian ada juga olahraga, kemudian seni, pencak silat. Jadi kita alhamdulillah kita bisa menyalurkan bakat anak-anak kita untuk kegiatan ekstrakurikuler. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang pengen masuk ke Ashifa nih, pendaftarannya kayak gimana tuh Pak? Nah, silakan kita membuka ya sekarang untuk tahun 2022, 2023 nanti. Sekarang kita sudah hampir 50 ya kita terima nih sekarang, walaupun masih panjang waktu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya silakan, nanti kita berikan mungkin webnya ataupun informasinya ya. Nanti mungkin bisa di-upload ya. Bisa. Kalau itu segera, karena nanti takutnya kapasitas kita sudah penuh, nanti kecewa gitu, segera aja lah. Nah, di penutupannya itu biasanya kapan tuh? Ya? Penutupan pendaftarannya? Oh, penutupan nih sepanjang masih memungkinkan masuk ya, pada saat awal masuk ya, bulan awal Juli lah, awal Juli kita sudah siap-siap. Berarti dari sekarang ini udah dari sekarang kita udah 2 kelas ini udah terisi nih 2 kelas. Berarti nanti kita taruh linknya di bawah ya, jadi kalian buat yang mau daftar bisa langsung klik aja linknya. Ya, betul. Jadi silakan bergabung dengan kami ya untuk bersama-sama menuntut ilmu, kemudian mencari pengalaman belajar di SMK Kesehatan Ashifa. Terima kasih sama ya. Nah, terakhir nih, pesan-pesan yang Pak Haji Dadang mau sampaikan untuk Ashifa sama teman-teman yang ada di rumah nih yang nonton. Yang pertama, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya, segera berakhir sehingga kita bisa kehidupan normal seperti biasa. Jaga kesehatan ya, kemudian terus semangat ya, walaupun keadaan apapun seperti halnya saya katakan tadi ya.
walaupun kondisi yang mungkin kita tidak sukai, tapi tetap karena mencari ilmu, menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Menjaga kesehatan juga wajib kita lakukan ya. Semangat terus pokoknya teman-teman semua ya. Dan bagi yang mau bergabung dengan Sekolah Ashifa, kami tunggu dengan tangan terbuka ya. Oke. Terima kasih Pak Haji Dadang udah mau berbagi pengalamannya sama kita semua. Bahkan bisa ngasih info nih buat yang mau pengen masuk Ashifa bagaimana. Jadi kalian yang masih kepengen masuk ke sekolah kesehatan bisa banget langsung masuk ke SMK Ashifa ini. Mungkin nanti alamatnya juga bisa kita taruh di link bio dari YouTube-nya ya nanti. Nah, oke. Terima kasih banyak Pak Haji Dadang udah mau masuk ke podcast kita, nyempetin waktunya, berbagi cerita dan pengalamannya. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya terakhir, saya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya, kalimat saya yang kurang tepat ya. Itu semata-mata kesalahan saya ya. Insya Allah kita akan terus bersama ya dalam menghadapi kehidupan ini. Oke. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.